Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ladzim, amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan bertemu dan kesempatan berbagi ilmu. Semoga dalam menimba ilmu ini akan meningkatkan taraf keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, sebuah bimbingan keluhuran budi dengan mengesahkan Tuhan, dengan membawakan sebuah judul dosa syirik atau yang dikatakan dosa menyekutukan Tuhan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, siapa sih sebetulnya yang dikatakan sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan siapa yang dikatakan pendosa-pendosa yang besar, yang dimana pendosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dosa yang besar, dosa yang sangat besar adalah suatu dosa yang ada kaitannya dengan syirik atau menyekutukan Tuhan. Dosa yang sangat besar dan dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan adalah dosanya hati, dosa di mana manusia tersebut telah menduakan Tuhan, menyekutukan Tuhan, mengadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun diri kita manusia, siapapun diri Anda, jikalau mengatakan ada Tuhan selain Allah, atau ada yang mengatakan anak Tuhan, maka di dalam hukum syariat adalah merupakan dosa syirik, dosa menyekutukan Tuhan. Dosa syirik ini ada dua macam atau dua kelompok, di mana syirik ini ada yang dikatakan syirik jali dan yang kedua adalah syirik khafi. Kalau syirik jali ini ditandai dan divonis di dalam hukum-hukum syariat, seperti halnya kita menyembah dan menuduh ada anak Tuhan, menuduh ada Bapak Tuhan, dan orangnya ini disebut musyrik. Kalau untuk perbuatannya itu disebut syirik. Dan syirik seperti ini adalah ada kaitannya dengan pandangan kacamata syariat, ada kaitannya
dengan kelakuan jasad jasmania ini. Jadi manusia itu ada unsur jasmani dan unsur rohani. Kalau unsur jasmani itu mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan Tuhan itu beranak, Tuhan memiliki bapak, dan lain-lain sebagainya itu. Itu semua adalah di dalam hukum-hukum syariat, hukum-hukum jasad jasmania ini. Kita memohon, meminta kepada selain Allah itu juga syirik. Kita mengadakan sesuatu sesembahan, yang sesembahan itu dianggap sakral, itu juga merupakan syirik. Meminta kepada sesuatu selain Tuhan, seperti meminta kepada dukun, meminta kepada pohon, meminta kepada patung, itu juga syirik. Dan masih banyak yang lainnya. Dan ini merupakan adalah pandangan-pandangan daripada hukum-hukum syariatnya. Lalu bagaimana bila dipandang secara hakikatnya? Dan siapakah orang-orang musyrik itu? Menurut pandangan hakikatnya bagaimana? Dan siapa pendosa-pendosa besar ini yang di dalamnya adalah syirik khafi, di mana syirik khafi itu adalah syiriknya hati, syirik yang sangat halus yang banyak tidak disadari oleh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum walillahu yuzakki may yasha wala yuslamuna fatila. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau yang dikatakan syirik, dan Dia mengampuni apa dosa selain syirik itu. Bagi siapa yang dikehendaki, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap suci dirinya atau Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya di dalam surat An-Nisa ayat 48 sampai dengan 49 ini, sebetulnya Allah itu tidak pernah mengampuni jika engkau hatimu menyekutukan Allah. Dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu yang terdahulu, kecuali dosa syirik. Barang siapa yang melakukan dosa syirik atau menyekutukan Tuhan, itulah dosa-dosa yang sangat
amat besar sekali. Lalu yang dikatakan syirik khafi itu yang bagaimana? Yang dikatakan syirik khafi itu adalah suatu perbuatannya hati, di mana hati ini, hati mereka tidak menyadari bahwa hatinya telah mengadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada hari ini saya akan membahas syiriknya hati, syirik khafi, syirik yang sangat halus, yang banyak tidak disadari oleh banyak umat manusia ini, apalagi terjadi kepada saudara-saudara kita. Karena memang sangat jarang sekali ilmu hal seperti ini dibahas di tengah-tengahnya umat. Dalam pandangan hakikat, mengenai syirik khafi adalah perbuatannya hati menghadapnya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah panjenengan ini, jangan pernah sekali-kali hatimu ini menduakan selain Allah. Dan jangan pernah hatimu ini mengkhianati atau selingkuh selain daripada Allah. Bentuk hati menduakan selain Allah itu adalah ketika hati ini melihat dan menghadap serta menyaksikan terhadap perkara-perkara selain daripada Allah, di mana hati ini telah terjebak terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Hati telah disibukkan mengenai kebutuhan-kebutuhan duniawiyah. Itulah yang mengakibatkan melalaikan hati kita terhadap Allah. Mereka tidak bisa melihat hidup itu, hidup pada dirinya di situ. Mereka tidak bisa melihat Allahnya, yang dilihatnya hanyalah sebatas kemakhlukannya. Itulah syirik yang sangat halus yang saya katakan tadi adalah syirik khafi. Tetapi Allah ini akan mengampuni diri panjenengan. Allah akan mengampuni manusia. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sangat besar sekalipun, dosa besar yang lainnya. Tetapi Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ya karena terkadang mereka kalau diberitahu, diarahkan pada jalan yang benar, Shirathul Mustaqim, mereka itu tidak percaya bahwa itu adalah syirik. Mereka tidak mempercayainya. Tetapi jika panjenengan ini mau bertobat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha, maka Allah pasti akan mengampuninya. Karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Pengampunannya lebih luas daripada dosa-dosa manusia. Tetapi perlu diketahui, ada saja manusia ini yang mengatakan katanya taubatnya nanti saja kalau sudah tua. Ya kalau
sampai mengalami tua kalau tidak? Ya kalau sampai melakukan tobat nasuha kalau tidak sempat. Ya kalau sempat tobat, kalau tidak dan keburu meninggal dunia, maka akan menyesal yang sejadi-jadinya. Itulah saudara-saudaraku, apalagi khususnya saudaraku yang muslim, syahadatnya mereka itu hanya berhenti di la ilaha saja dan tidak bisa sampai kepada Allah. Contoh syirik kofi atau syirik yang sangat halus ini, saya berikan contoh. Mereka mendewa-dewakan manusia, mengagung-agungkan manusia. Saya ini contoh melihat yang senior atau orang lain, tokoh masyarakat, tokoh orang dalam, orang itu sakti, orang itu hebat, orang itu berwibawa, orang itu segala-galanya. Manakala hati kita telah mengatakan seperti itu yang segala-galanya, orang makhluk manusia itu hebat, mengatakan yang hebat, maka itulah saudara-saudaraku dosa syirik. Dosanya hati, di mana prasangka atau dosa hati yang sangat halus ini banyak tidak disadari oleh umat manusia. Banyak yang tidak disadari oleh saudara-saudara kita. Contoh saja saya ini mendewa-dewakan uang. Uang adalah segala-galanya. Tidak punya uang, tidak bisa segala-galanya. Itu juga sebetulnya syirik. Walaupun uang itu bermanfaat untuk kehidupan jasad jasmania ini, tetapi jangan sampai tembus di dalam hatimu kemakhlukan itu yang bermanfaat dan melupakan Allah. Itulah saudara-saudaraku merupakan dosa syirik, syirik kofi, syirik yang sangat halus, yang banyak tidak disadari oleh umat manusia. Makanya nanti itu orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sebetulnya mereka itu pada menyesal, ingin kembali ke dunia ini walaupun sesaat. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan amalan-amalan sholihah. Karena di sana Allah sudah memberitahu yang sebenar-benarnya. Mereka akan menyesal, mau kembali ke dunia tidak bisa, mau ke akhirat katanya nunggu kiamat. Akhirnya apa? Ruh kita akan terjebak, ruh kita akan mengalami kegelapan, tidak bisa kembali kepada Allah, tidak bisa wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya kembalinya kepada siapa? Kembalinya ruh Anda akan masuk ke dalam apa yang engkau cintai saat di dunia ini. Dan itulah saudara-saudaraku yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu. Itulah saudara-saudaraku, kami sering mengingatkan, sering menghimbau,
sering memberikan sebuah ilmu pengetahuan, tukar pikiran. Tujuannya apa? Agar Anda dan semua sebelum meninggal dunia ini bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Wa inna ilaihi rajiun. Jangan disangka orang yang mati itu wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, belum tentu. Jika di saat di dalam dunia ini mereka buta terhadap Allah, tidak bisa melihat dan bertemu kepada Allah, sudah pasti mereka di akhirat pun akan buta selama-lamanya. Itulah saudara-saudaraku, semoga hal ini menjadikan sebuah pelajaran buat kita, menjadikan sebuah renungan buat diri kita, agar kita betul-betul kembali kepada Allah sebelum kita meninggalkan dunia ini. Untuk itu saya mengingatkan, dosa syirik, dosa yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan adalah dosa menyekutukan Tuhan, menduakan Allah, mengadakan Tuhan selain daripada Tuhan yang Maha Esa. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan betul-betul menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat dan menjadikan sebuah keimanan kita, ketakwaan kita meningkat semakin hari baik, menjadi jauh-jauh lebih baik lagi. Untuk itu terima kasih atas kehadirannya, walaupun hanya bertatap muka lewat YouTube atau lewat media sosial, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum an nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi